سيبنا كل الناس، أنا يا حبيبي حاسس بحب جديد، ماليني ده الإحساس، وأنا هنا جنبي أغلى الناس، أنا جنبي أحلى الناس، ومالنا وليلة كنا بعيد، سيبنا كل الناس، أنا يا حبيبي حاسس بحب جديد، ماليني ده الإحساس، وأنا هنا جنبي أغلى الناس، جنبي أحلى الناس. حبيبي ليلة تعالى ننسى فيها اللي راح، تعالى جوه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal dari saya. Saya Nur Fitriah, salah satu tenaga pendidik yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 3 Hulu Sungai Selatan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ukhuwah wataniyah. Apa itu ukhuwah wataniyah? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan sesama warga yang tinggal di wilayah yang sama. Watan artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah, atau kampung halaman. Jadi, wataniyah adalah kata sifat yang berkenaan dengan tanah air atau bersifat ketanah airan. Dalam konteks kita sekarang, seluruh warga Indonesia yang tinggal di Sabang sampai Merauke adalah bersaudara karena sama-sama lahir dan atau tinggal di negeri yang sama tanpa melihat latar belakang agama atau keturunan. Karena kita adalah Indonesia yang masyarakatnya itu plural, multi agama. Coba kita lihat dan kenang kembali bagaimana perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka berjuang, mencurahkan segenap jiwa dan raga untuk kedaulatan NKRI. Ya, NKRI harga mati. Nah, perjuangan kita sekarang adalah menjaga apa yang sudah diberikan oleh para pahlawan kita terdahulu. Kita harus menjaga kedaulatan NKRI. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Jangan mudah terpecah belah, jangan mudah diadu domba. Ya, kita bicara tentang nasionalisme yang sebenarnya. Dalam artian, kehidupan kita dalam bermasyarakat, menjunjung ideologi bangsa berdasarkan sudut pandang warga negara yang baik. Seperti namanya, perwujudan ukhuwah wataniyah adalah perwujudan kerukunan dalam masyarakat sebangsa dan tanah air.
Sumpah Pemuda yang kita peringati di setiap tanggal 28 Oktober, yang isinya tentang bahwa kita punya tanah air satu, bangsa satu yaitu Indonesia, dan berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia, maka kita akan menemukan relevansinya dan pijakannya ternyata sangat kuat sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama kita. Nah, kalian sebagai generasi penerus, sebagai pemuda-pemudi Indonesia, maka bagaimana bentuk cinta kalian terhadap NKRI? Mari kita simak video berikut ini. Halo, aku Kara. Dan aku Terry. Simak cerita berikut yang berjudul Bela negara sebagai tanda cinta tanah air. Sepulang kursus bahasa Inggris, Kara dan Terry melihat poster yang cukup menarik di pinggir jalan. Wah, nampak gagah sekali perwira TNI kita ya. Andai aku bisa menjadi seperti mereka. Tentu bangga rasanya menunjukkan besar cinta pada tanah air. Kapan aku bisa seperti itu ya? Hey, ada banyak cara untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air. Kamu kenal Anissa kan? Dia juara hairstylist se-Asia. Ada juga Erma yang termasuk dalam kelompok paduan suara dan banyak menjuarai lomba-lomba internasional. Dan yang tak kurang membanggakan lagi, Rian yang tergabung dalam klub robotik pemenang kejuaraan tingkat ASEAN. Mereka-mereka inilah yang turut mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Lalu, apa kamu ingat Pak Sugeng? Beliau yang membuka LKP khusus untuk anak yatim piatu, dengan tujuan memberikan bekal keterampilan kepada anak-anak tersebut. Inisiatif mulia Pak Sugeng sudah memberikan sumbangan besar bagi anak bangsa. Sesungguhnya ada banyak cara untuk menunjukkan tanda cintamu kepada tanah air kita. Ya, jadi bela negara tidak hanya dalam bentuk angkat senjata atau berperang. Kita bisa mewujudkan rasa cinta tanah air dan bela negara dengan cara melakukan hal-hal yang positif dengan pencapaian-pencapaian dan prestasi dalam bidang-bidang yang positif pula. Banyak hal yang bisa kita lakukan, bahwa kita adalah pemuda dan pemudi yang cinta tanah air. Ukhuwah wataniyah. Indonesia itu sangat kaya, sangat beragam. Berbagai macam budaya, agama, suku, ras, dan lainnya. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus bijaksana dalam menyikapi semua keberagaman tersebut. Misalnya, kamu agamanya A, dia agamanya B, atau kamu sukunya A, dia sukunya B. Iya, kalian berbeda, tapi kalian Bhinneka Tunggal Ika. Kalian berbeda, tapi tetap satu. Satu di bawah naungan NKRI. Ya, kemudian sekarang kita ada dalam masa pandemi COVID-19. Maka bagaimana bentuk cinta dan bela negara kita sebagai pemuda dalam masa pandemi COVID-19 ini? Gimana ya? Bagaimana bentuk cinta tanah air di masa pandemi COVID-19? Mari kita simak video berikut ini. Hingga saat ini kondisi kedua pasien yang sudah dinyatakan terkonfirmasi positif virus corona. Kasus positif bertambah 367 orang sehingga menjadi 12.438 orang. Suka tidak suka, kuartal 1 ekonomi Indonesia berada di ujung tanduk atau dalam bahaya sebelum disangkakan menimbun masker sebanyak 350 kotak. Seorang mahasiswi aktif harus berurusan dengan pihak yang berwajib.
Bagaimana cara kita mewujudkan cinta tanah air di masa yang sulit seperti ini? Jawabannya simpel. Berbagilah terhadap orang yang terkena dampak jika kalian mampu. Tidak harus berbentuk uang, bisa juga dalam bentuk lain. Intinya membantu sesuai dengan kemampuanmu. Dengan membantu, kita dapat menunjukkan rasa solidar antar sesama saudara setanah air. Taati peraturan pemerintah dengan menggunakan masker jika terpaksa keluar rumah. Karena jika memakai masker, kita mengurangi resiko tercemar virus corona. Saya tahu harga masker itu mahal, tapi bisa kok kita bikin masker dengan bahan sederhana. Yang terpenting, kita harus melindungi sesama. Jangan mudik, itu berat, karena kalian dapat membawa penyakit ke saudara kalian yang ada di kampung halaman. Untuk saat ini, kesehatan adalah hal yang paling utama. Yang terpenting, untuk saat ini lakukanlah semua kegiatan kalian di rumah aja. Entah itu sekolah di rumah, ataupun juga bekerja di rumah. Dengan melakukan beberapa hal tersebut, kalian dapat mewujudkan sikap cinta tanah air di masa pandemi corona ini. Karena kalian akan mengurangi jumlah positif corona. Dengan itu, seluruh warga Indonesia akan segera pulih kembali. Terima kasih juga kepada tenaga medis yang telah menjadi pahlawan Indonesia di masa pandemi ini. Sekarang saatnya kita merangkul satu sama lain tanpa memikirkan perbedaan ras yang ada, karena kita tetap hidup di tanah air yang kita cintai bersama, yaitu Indonesia. Ayo di rumah aja. Kapan lagi kita bisa melindungi negara tercinta ini sambil berbahan di rumah aja? Sebagai wujud cinta tanah air di masa pandemi. Nah, sampai di sini dulu pemaparan tentang ukhuwah wataniyah. Mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita semua bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ibu guru kangen mengajar, kalian juga kangen sekolah kan? Yuk kita disiplinkan diri dan ikut mendukung usaha pemerintah untuk memerangi virus COVID-19 dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita selama ini, dan atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk bersua dengan peserta didik baru kalian semua secara virtual di dunia maya, karena kita tidak bisa melakukan sama secara langsung seperti biasanya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan ini saya akhiri materi kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.